sekarang ini tadi kami melakukan koordinasi dengan tim ahli dari Gajah Mada, bagaimana kita bisa menangani OPD maupun PDP. OPD. PD kan pasti keliru loh. Pemerintah daerah Sama PDP itu dengan baik. Ya, hari ini ada ODP ada 2.225, PDP-nya 225. Ya, bagaimana kita menangani ini bisa kita tangani dengan baik, maupun nanti kalau ada pendatang baru yang datang juga bisa kita tangani dengan baik, ya. Tapi tetap kita berusaha untuk mendata dari awal itu seperti kebijakan yang ada, yaitu di mana mereka harus kita data dari yang ada di desa dengan dia bersedia untuk isolasi diri. Apakah itu kita pandang yang isolasi diri itu efektif, atau harus kita pengertian isolasi itu kita satukan, kita tangani untuk bisa lebih efektif atau tidak, tempat itu ada atau tidak. Ini menjadi pembicaraan kita tadi, kita mendiskusikan itu, yang mungkin itu menjadi pilihan-pilihan agar virus corona yang di Jogja ini makin cepat turun, ya, itu makin baik, sehingga masalahnya cepat selesai dan juga ekonomi Jogja ini tidak makin terpuruk, kira-kira itu. Ya, mungkin teknis Ibu bisa menyampaikan. Bapak, monggo, silakan. Enggak. Teknis. Jadi tadi sebetulnya yang didiskusikan sudah sangat komprehensif, mulai dari skenario yang sekarang ini sudah ada. Jadi tadi yang disebutkan ODP yang sejumlah 2.000 sekian. Jadi bagaimana kita memanage supaya Jogja yang termasuk Bapak Gubernur mengatakan zona putih ini tidak menjadi zona merah. Jadi harus diprotek, dilindungi supaya penyebaran itu tidak makin meluas. Nah, upaya-upaya yang didiskusikan tadi ada upaya edukasi. Edukasi itu harus mulai sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung. Yang kedua adalah meningkatkan screening. Jadi deteksi orang yang memang populasi umum. Sehingga kalau misalnya kita mengetahui lebih banyak lagi, sehingga kita lebih mungkin yang positif makin kelihatan, tapi kita juga mengetahui bagaimana caranya untuk mencegah supaya orang-orang yang positif ini untuk tidak meluas lebih lanjut. Dan yang terakhir tadi kita juga mendiskusikan tentang bagaimana dalam kondisi yang terburuk, pelayanan yang mungkin akan berkaitan dengan kesehatan akan melonjak tinggi, bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut. Saya kira itu tadi yang saya mohon dibantu Asko sama saya Ova Emilia dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Masih ada pertanyaan yang berkait dengan Ibu? Bagaimana? Pemerintah kan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial skala besar, itu apakah DIY akan mengajukan usulan untuk pembatasan sosial skala besar untuk pemerintah pusat atau tidak? Sebelum saya jawab, masih ada pertanyaan lagi enggak menyangkut masalah ini? Ya tadi. Kalau UGM ini, kalau kemarin saya dapat informasi akan menurunkan KKN di desa-desa untuk
Relawan ya. Ya, relawan. Kebetulan di sini ada Prof. Irfan. Beliau adalah pengabdian masyarakat dari Universitas Gadjah Mada yang saya kira juga sudah mulai gerakan tersebut. Kalau KKN kami tetap ada, tapi bentuknya kan tidak harus ke lokasi. Jadi kami sekarang menyusun supaya anak-anak KKN itu satu memonitor, sekarang membantu buat visil, terus kemudian mengirimkan pesan dan jalan mereka. Nah, sekarang kami mulai adalah mengirimkan satu anak saja untuk ketemu dengan satgas COVID itu cukup 4 orang ngajari tentang bagaimana tuh menghandle orang yang baru datang. Apakah tuh disingkang kan nggak begitu, tapi caranya seperti apa. Nah, saya akan melakukannya sendiri dulu bersama 1-2 orang supaya ini nanti contoh. Jadi beberapa desa sudah mengundang untuk bertemu, lalu bagaimana melayani pendatang yang baru datang, lalu misalnya checking, monitoring suhunya atau tidak, ini kan kita harus monitor. Nah, ini kita akan bekerja sama dengan komponen yang ada di masyarakat, bisa Tagana, bisa Destana, bisa Karang Taruna atau siapapun, untuk bisa menggunakan anak-anak KKN itu ditugaskan, dia datang tidak sekali bersama kita, tapi guna monitoring selanjutnya menjadi tanggung jawab satu orang. Jadi setiap desa akan ada siapakah yang memonitor lokasi itu. Gitu kira-kira. Masih so. Yang akan untuk KKN depan kan 5.600. Itu game saja loh. Dan belum universitas yang lain. Kita akan bekerja sama dengan universitas lain. Ini masalah besar, masalah bersama. UGM kakinya cuma 2, kepalanya 1, nggak akan cukup. Apa kira-kira? Saya masih. Kalau sudah cukup, saya mau jawab yang terakhir. Ya. Kalau kami tadi juga video conference dengan Bapak Presiden ya. Kalau menyangkut masalah pemudik itu dilarang atau tidak dilarang, itu keputusan Presiden. Saya tidak tahu. Belum putus ya. Biar Bapak Presiden yang menentukan ya, keputusan itu. Tapi kira-kira apa yang akan terjadi, yaitu di dalam keputusan melarang atau tidak dilarang itu ada komponen ya, bahwa transportasi yang disediakan pemerintah, baik kereta api, bus, mungkin penerbangan dan sebagainya ya, itu harus memenuhi jarak untuk kita duduk. Jadi selisihnya paling sedikit 1,8 meter. Jadi kira-kira kalau bus isi 40 orang, mungkin sekarang menjadi isi 20. Berarti apa? Kalau mau mudik pakai bus, ya kira-kira harganya minimal 2 kali lipat, kira-kira gitu lah. Hal-hal seperti itu mungkin juga akan bisa menghambat untuk tidak pulang, biarpun tidak ada keputusan tidak boleh mudik. Ini regani larang kan gitu, kan gitu. Nah, pesawat pun demikian. Jadi mungkin jejer 22 itu mungkin juga hanya 1, kan gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi nanti mekanisme seperti apa, saya kira Departemen Perhubungan itu. Jadi nanti tiket itu bisa 2 kali lipat. Yang kedua, dalam keputusan itu ya ditentukan bahwa kalau kembali ke daerah harus bersedia diisolasi 14 hari tinggal di desa untuk tinggal di rumah. Yang ketiga, mobil pribadi akan diatur
Karena mobil pribadi penumpangnya belum tentu memenuhi jarak. Kira-kira kan gitu. Itulah kira-kira alasan-alasan yang mungkin itu masuk di dalam keputusan Presiden. Gitu. Biarpun tidak menunjuk pemudik itu boleh atau tidak. Tapi salah satu isi seperti itu. Sudah jelas. Aku bocor ke keputusan. Tapi yang penting publik supaya tahu, pemudik juga tahu, ya kan, bahwa mau pulang juga harganya lebih mahal. Kira-kira gitu. Dari awal kami ini ingin dengan pengalaman 2006-2010 itu DIY itu modal sosialnya itu ya guyupnya masyarakat gitu loh, dan peran masyarakat itu sendiri. Jadi bangun rumah ya bangun masyarakat, bukan pemborong misalnya gitu loh, ya kan. 2010 pun begitu gitu. Nah sehingga harapan saya, karena masyarakat itu jangan jadi objek tapi menjadi subjek. Karena menjadi subjek, keputusan itu jangan sampai terjadi keputusan karena merasa gubernur kuoso terus memutuskan saenake dhewe enggak gitu. Bagaimana kita malah bangun dialog, masyarakat itu justru diuntungkan dengan kebijakan itu gitu. Jadi berkuasa nih orang merasa berkuasa karena diabdikan untuk masyarakatnya, gitu aja gitu. Nah kalau seperti itu akhirnya masyarakat sendiri literasinya juga ternyata cepat. Dalam arti cepat itu apapun yang terjadi ada aspek negatifnya, tapi masyarakat mengurung diri, menutup jalan, itu kan salah satu bentuk partisipasi masyarakat sebagai subjek itu sendiri, ya kan. Biarpun itu juga menimbulkan pro dan kontra. Sedangkan masyarakat, kemarin kan juga sudah saya katakan bahwa dengan kalimat karantina itu pemahaman Jakarta itu lockdown, saya katakan tidak gitu. Karena dalam keputusan itu masyarakat yang diisolasi itu dimungkinkan untuk keluar rumah, kalau dia merasa sakit bisa ke puskesmas. Kalau memang butuh ke pasar ya silakan ke pasar, kalau mau masak sendiri kan gitu. Tidak lockdown. Nah perkara untuk jalan, karena jalannya itu misalnya 3 jalur jalan yang bisa ditempuh untuk masuk desa itu, yang 2 ditutup dengan harapan yang 1 terbuka untuk memudahkan masyarakat itu untuk didata, kan gitu. Bukan itu berarti lockdown, itu kan enggak gitu. Nah tapi dengan penjelasan itu ya kan bisa diterima. Nyatanya ya kan tadi sudah saya utarakan bahwa mereka yang mudik harus bersedia menikmati tiket mahal, mobil pribadi diatur, tapi begitu sampai ke tempat dia harus bersedia diisolasi 14 hari. Faktanya kan begitu, gitu loh. Itu jadi kebijakan kan, faktanya kan itu, ya kan? Karena itu yang bisa menjadi kemenangan daerah, dan itu yang kita yakini dengan kesadaran masyarakat untuk mengurung diri itu dengan kebijakan itu. Berarti apa? Ya mereka bisa mengukur, mendisiplinkan dirinya sendiri gitu. Saya misalnya kan hanya punya harapan sama masyarakat buat tinggal di rumah gitu. Tapi kalau mereka akhirnya punya kesadaran mendata pendatang dan sebagainya, dirinya sendiri kan timbul kesadaran juga, dirinya sendiri pun juga akan tinggal di rumah gitu. Berarti apa? Jadi virus itu harapannya bisa terputus di situ kan gitu. Karena dia menjadi subjek masyarakatnya sendiri gitu. Jadi masyarakat mau sehat atau tidak kan urusannya dia sendiri. Kita kan bisanya hanya berharap gitu.
Tapi kalau dia nggak punya kesadaran itu, ya resikonya ya kena virus. Ya akhirnya kok kena. Kira-kira akhirnya ya gitu. Kita hanya bisanya mengingatkan, tapi kalau punya kesadaran dia sendiri, kalau jalan ya punya jarak 1,8 kan gitu. Ya kan, harapan saya bisa di pasar pun mungkin juga pedagang juga punya kesadaran, akhirnya juga berpencar, tidak sering bergandengan gitu. Ya mestinya kalau seperti itu kesadarannya bagi saya bagus, dalam arti ya kan dianjurkan harap nikahkan putranya ya cukup sampai di akad nikah saja. Tapi kalau terus ngantai polisi bubar deh, kalau kita terjadi di Jogja kan saja di sini. Katanya kesadarannya sudah tinggi kan gitu, ya kan? Ya hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi, daripada di medsos muncul gitu. Cukup ya? Apa? Tempat karantina. Oh, tempat karantina. Sebenarnya istilah karantina keliru meneh kok. Pembatasan sosial. Karena bunyi undang-undang itu tadi. Saya ngomong karantina disalah kayak gitu. Jadi diklat-diklat kan banyak di sini. Diklat-diklat Wisma Haji dan sebagainya kan bisa kita gunakan. Dan juga ada teman-teman yang punya hotel juga sudah berkomunikasi, karena daripada hotel ditutup kan bisa juga hotel itu digunakan untuk untuk tinggal, untuk karantina kan gitu. Karena teman-teman kan juga sudah membangun komunikasi dengan kami. Jadi tinggal nanti kita bicara dalam pertemuan ini tindak lanjutnya seperti apa, sehingga nanti apa fasilitas apa yang harus kami sediakan. Masalahnya di situ, ya kan? Kita juga masih harus punya cadangan, ya kan? Begitu nanti ada lonjakan juga ada fasilitas yang masih kita cadangkan. Jangan sampai kita nanti ya berlebihan mencari-cari yang sebetulnya virus ini kan iso ditunggu itu. Karena setiap hari virus tetap jalan gitu. Jadi kita harus cepat menyelesaikan gitu. Ya cukup. Ya. Itu yang pertama adalah Pusdiklat Kemdagri yang ada di Gandiro, lalu Wisma Haji. Ini yang sementara kita siapkan dan sudah disurvei oleh teman-teman Dinas Kesehatan dan memenuhi persyaratan. Nanti salah satu di antara itu dipakai untuk khusus para tenaga medis, yang satunya nanti ya siapa yang kita perlukan untuk dikarantina. Termasuk pemudik itu bisa jadi ya? Ya kalau memang nanti kita putuskan diperlukan, nanti kita lakukan itu. Tapi sekarang ini yang kita lakukan adalah ODP masih kita minta untuk isolasi diri di rumah. Gitu. Di Pusdiklat itu yang hotel belum saya teruskan, tetapi beberapa teman sudah menawarkan, tapi belum saya tindak lanjuti karena kita melihat nanti perkembangannya. Saya kira saya tidak usah sebutkan dulu karena banyak yang menawarkan. Kalau yang sudah kita tindak lanjuti, dua itu yang kita siapkan karena sudah memenuhi persyaratan. Nanti terkait dengan kebutuhan permakanan nanti yang akan menyiapkan dinas sosial. Kapasitas Tenaga medis ya, jadi Wisma Haji dan Pusdiklat itu nanti kita bagi, yang satu dipakai untuk yang bukan tenaga medis, yang satu dipakai untuk yang tenaga medis. Memenuhi persyaratan itu apa aja Pak? Untuk Ya seperti nanti bagaimana dapur sudah siap belum, higienisnya sudah higienis atau belum, lalu jarak fisik itu bisa dilakukan, itu yang jadi bahan. Kapasitasnya berapa Pak? Untuk yang di Pusdiklat itu 150, yang di Wisma Haji 300. Kalau yang selain tenaga medis, kemungkinan yang ODP berarti Pak? Ini tadi rapat itu kan baru mau memilah mana yang kira-kira kita butuhkan untuk dilakukan
Pak, kalau soal PSBB itu berarti belum ada usulan Teman-teman dari- lagi mengkaji dengan keluarnya PP, keluarnya Kepres itu apa yang harus dilakukan oleh daerah. Itu kita baru lakukan kajian. Ini teman-teman di bawah koordinasi Biro Hukum. Tapi prinsipnya kita ini kan sudah menggunakan tanggap darurat. Saya kira kita pendekatannya pada pendekatan undang-undang kebijakan. Nonton nggih? Ya, sip. Nah, tenun.